Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga agenda kita pada siang hari ini berjalan lancar. Doa akan dipandu oleh Saudara Ahmad Nailul Murad, anggota bidang ekonomi syariah DPP HIPI. Kepada saudara, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Ya Allah, hamba-Mu pada hari ini kami berkumpul dalam acara rapat Dewan Pengurus lengkap dengan niat yang tulus untuk memperkuat sinergi dan membangun komitmen demi kemajuan bersama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarilah hamba-Mu bukan hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tapi pandai bersabar menghadapi cobaan-Mu. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai organisasi yang penuh manfaat dan keberkahan. Limpahkan kepada kami ide-ide yang jernih, niat yang tulus, dan keputusan yang membawa kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Hakim, ya Alim, bimbinglah kami dalam setiap proses dan agenda hari ini, termasuk dalam pembacaan SK pergantian antar waktu dan pengukuhan pengurus baru. Karuniakanlah kepada para pengurus yang baru kekuatan, keikhlasan, amanah, serta semangat kolaborasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Allah, ya afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Satukanlah hati kami dalam kebaikan, jauhkanlah kami dari perpecahan, dan tumbuhkanlah nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan dalam setiap langkah organisasi ini. Ya Allah, ajarilah hamba-Mu bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tapi mampu bersikap istiqamah. Bukan hanya mampu bersikap kritis, tapi juga mampu bersikap sopan santun. Bukan hanya berani melakukan kebenaran, tapi juga takut melakukan pelanggaran. Bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tapi juga pandai melihat kelemahannya sendiri. Bukan hanya mampu bicara banyak, tapi juga mampu berbuat banyak. Bukan hanya mampu menjadi orang pintar, tapi juga mampu menjadi orang bijak. Bukan hanya mampu menjadi pemimpin yang baik, tapi juga mampu menjadi rakyat yang baik. Ya Allah ya Ghafur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta tamu undangan yang telah hadir pada acara HIPI Talks dengan tema Inovasi Teknologi dan Penguatan Sumber Daya Manusia, Strategi Pengusaha Pribumi Menembus Pasar Ekspor dan Menjadi Market Leader. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Selasa 29 Juli 2025. Kepada yang terhormat, Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Bapak Erik Hidayat. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal DPP HIPI, Bapak Dendi Anggi Gumilang. Yang kami hormati, Bendahara Umum DPP HIPI, Bapak Laja Lapian. Dewan Kehormatan DPP HIPI, Bapak Aksa Mahmud. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
diwakili Ibu Mardiana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap sponsor yang sudah menyukseskan acara kita pada siang hari ini, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Bapak Ibu tamu undangan yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars HIPI. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. bersama menuju rakyat makmur merdeka, wujud cinta bangsa berwibawa. Hipi hipi kita semua, hipi hipi kita berjaya, hipi hipi yang kita cinta, satukan langkah kita bersama. Himpunan pengusaha pribumi Indonesia makmurkan rakyat dengan karya nyata, ekonomi bangsa yang merdeka, wujud cinta bangsa berwibawa. Hipi hipi kita semua, hipi hipi kita berjaya, hipi hipi yang kita cinta, satukan langkah kita bersama. Hipi hipi kita semua, hipi hipi kita berjaya, hipi hipi yang kita cinta, satukan langkah kita bersama, satukan langkah kita bersama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang sama berbahagia, kami senang sekali bisa berjumpa pada hari ini. Semoga kesempatan ini menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengundang Bapak Bram King Abdul Aziz selaku Ketua Panitia Hippie Talks untuk menyampaikan laporan panitia. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum HIPI, Kang Erik Hidayat. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum HIPI, Pak Wakil Rektor Dendi Gumilang. Yang saya hormati Bendahara Umum HIPI, Abang Lajalapian yang mungkin dalam perjalanan dari Bali menuju kemari. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Mardiana Listowati. Terima kasih telah hadir, Ibu. Dan yang saya hormati seluruh pengurus DPP HIPI yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan atas terselenggaranya acara RDPL ketiga HIPI pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Izinkan saya sebutkan satu persatu sponsor sebagai apresiasi karena tadi belum sempat disebut di awal. Ada dari Bank Syariah Indonesia, dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Panca Pilar Laksana, Perisai Mulia Jayatama, Martina Berto, Mustika Ratu, H-Klinik, Asta Cita Catering, Global Sarana Raya, Ajwat, Berkah Karunia Karya, Fiesta Consulting, Misoa, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Al-Amin Universal, Perspektiva, Casio Pental Capital, Indah Wisata Tour and Travel, GLM, VSI, Newman Persons International, LSP Kreatif Daya Indonesia, dan Uncle Z. Izin Tum melaporkan ada 23 entitas yang mensupport terselenggaranya acara kita hari ini. Kita berikan aplaus bersama. Selain 23 entitas itu, banyak sponsor dan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus yang secara sukarela meluangkan waktu dan tenaganya atas kesuksesan acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan juga kepada segenap tim pelaksana. Saya tidak menyebut ini panitia pelaksana, izin Tum, karena sebenarnya ini terdiri dari beberapa orang saja. Jadi saya menganggap bukan ketua panitia tetapi PIC pelaksana saja. Ada Bu Soraya yang membantu saya, terima kasih. Ketua OKK sekaligus Ketua SC Pak Agus Yuda Permana, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Dan ada orang-orang yang saya sebut tim bayangan yang tidak nyata tapi dampaknya luar biasa untuk kesuksesan acara ini. Di dalamnya itu ada Bu Hana, terima kasih Bu Hana, Ketua Bidang Perdagangan. Dan ada Bang Tunggul juga. Dari kesekretariatan Mbak Anggrek dan tim, terima kasih banyak. Luar biasa dedikasinya, tidak mengenal waktu. Bahkan cenderung terlalu bawel untuk mengingati semua kita akan kesuksesan acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sedikit cerita yang ingin saya sampaikan adalah, saya tadi menyebut diri saya sebagai PIC pelaksana. Hari Kamis lalu saya masih beraktivitas di Palu. Namun begitu acara seperti ini bisa diselenggarakan. Artinya teman-teman pengurus semua ini harus optimis bahwa kita di dalam HIPI kepengurusan Kang Erik ini buat acara seperti apapun pasti jalan. Karena support sistemnya ini paten. Baik, acara kita hari ini adalah RDPL HIPI yang ketiga. Yang pertama itu kita lakukan secara online dan yang kedua itu sudah kita lakukan secara hybrid di Amos Koji Hotel. Ini yang ketiga. Insya Allah di dalam acara ini akan ada perubahan pengurus yang awalnya dari 132 pengurus mungkin akan menjadi 147 total pengurus. Di dalamnya ada 30 itu akan ada 2 pembentukan Banom, yaitu
Badan Pemuda dan Olahraga, lalu Badan Penelitian dan Pengembangan. Rangkaian acara hari ini adalah pengumuman PAW yang tentunya nanti akan diumumkan oleh Pak Sekjen, yang akan dikukuhkan oleh Ketua Umum HIPI. Lalu rangkaian kedua itu ada HIPI Talk, itu mengangkat tema inovasi teknologi dan penguatan SDM. Subtemanya itu adalah strategi pengusaha pribumi menembus pasar ekspor dan menjadi market leader. Tentunya yang terakhir nantinya adalah rapat Dewan Pengurus Lengkap. Insya Allah seluruh rangkaian acara ini bisa berjalan lancar dan kita ikuti bersama sampai dengan selesai. Target kita sebelum jam 17 WIB, insya Allah seluruh acara sudah selesai. Pakai baju batik menghadiri acara HIPI. Batiknya produksi dalam negeri. Demikian laporan singkat ini saya akhiri dengan harapan segala kelebihan dan kekurangan tetap diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan SK PAW yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP HIPI kepada Bapak Dendi Gumilang. Disilahkan. Kepada nama-nama yang akan disebut, silakan maju ke depan dan mengambil tempat yang telah disediakan. Turun. Gambar siapa tadi? Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini, acara kita hari ini dapat memberikan dampak yang baik kepada kita semuanya, terutama untuk HIPI, untuk dampaknya di HIPI untuk keseluruhannya. Hari ini saya akan membacakan tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Untuk itu, sebelum saya bacakan, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan pengurus terbaru. Nanti akan diarahkan oleh panitia, Mbak Anggrek nanti akan diarahkan. Yang lama tetap duduk, yang baru, pengurus baru untuk maju ke depan untuk dilantik oleh Ketua Umum. Saya bacakan keputusan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, DPP HIPI nomor 009 SK garing HP garing 7/2025 tentang pengesahan pergantian antar waktu susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia masa bakti 2003-2028. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan susunan sebagai berikut. Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus untuk masa bakti 2023-2028 sebagai tersebut dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025 yang menandatangani Ariful Yakin Hidayat Ketua Umum, Dendi Anggi Gumilang Sekretaris Jenderal. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia nomor 009 SK garing HP garing 7/2025 tentang pengesahan pergantian antar waktu susunan kepengurusan DPP HIPI masa bakti 2023-2028. Dewan Kehormatan 1. Muhammad S. Hidayat. 2. Dewi Motik Pramono. 3. Herman Afif Kusumo. 4. Aksa Mahmud.
5. Rosan P. Ruslani. 6. Melani Suharli. 7. Peter F. Gota. 8. Edi Kutadi. 9. Sandiaga S. Uno. 10. Bambang Susatyo. 11. Arsyad Rashid. 12. Haryadi Sukamdani. Dewan Kehormatan telah menyetujui 12 pengurus tersebut telah menyetujui menjadi Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Susunan pengurus Dewan Penasehat. 1. Suryo Bambang Sulisto. 2. Karmelita Hartoto. 3. Anindya Bakri. 4. Agung Suryamal. 5. Yuki Hanafi. 6. Adi Sulisto. 7. Erwin Aksa. 8. Sarman Simanjorang. 9. Raja Sapta Oktohari. 10. Hari Warga Negara. 11. Dev Laksono. 12. Barkah Hidayat. Dari 12 Dewan Penasehat juga telah menyetujui sebagai pengurus Dewan Penasehat HIPI masa 2023-2028. Dewan Pertimbangan. 1. Suryani Sidik Motik. 2. Maudi Linturan Patinama. 3. Rainer P. Tobing. 4. Deniswara K. Harjono. 5. Muhammad Toha. 6. Emil B. Arifin. 7. Imas Sidik. 8. Ayu Oktavia. 9. Wawan Setiawan. 10. Leli Martiwi. 11. Gatot Prawiro. 12. Nasihin. 13. Yuliandri Darwis. 13 Dewan Pertimbangan telah menyetujui pengurus DPP HIPI Masa Bakti 2003-2028. Dewan Pengurus Pusat. Ketua Umum Ariful Yakin Hidayat. Sekjen Dendi Anggi Gumilang. Wakil Sekjen Romi Lesmana. Wakil Sekjen Buhari Bakhter. Wakil Sekjen Ismir Eka Wijaya Putra. Wakil Sekjen Temi Sumarlin. Wakil Sekjen Maya Damayanti. Bendahara Umum Laja Lapian. Wakil Bendahara Umum Hilma Juliani. Wakil Bendahara Umum Susi Ginting. Wakil Bendahara Umum Serli Sumual. Wakil Bendahara Umum Jody Andrea Suryo Kusumo. Wakil Bendahara Umum Novian Herbowo. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Agus Yuda Permana. Kompartemen Dede SYB Ginting. Ahmad Fajri. Saiful Bahri. Adlan Atori. Tunggul Budi. Ahmad Ridwan. Endro Tomo. Tia Samin. Hairani Soraya. Intania Martika. Ketua Bidang Hukum dan HAM Andre Betlen. Kompartemen Arimansyah, Lydia Angelina, Alawi Azhar, Mahendra Ardi Negara. Ketua Bidang Perdagangan Hanna Marlina. Kompartemen Anta Salis, Andika Ferdiansa, Sarifa Mauzia, Reni Dewayani. Ida Meili, Harsendro Adi Putranto. Ketua Bidang Perindustrian Herman Heru Suprobo. Kompartemen Amelia Nurwati Edmil, Eme Rozano, Abi Alamsyah, Mita Ilyana Abidin, Yogi Supaat. Ketua Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Mary Silaban. Kompartemen Brili Agung Zaki Pradika, Akbariansyah, Mukodas Syuhada, Iding Ahmad Haidir. Ketua Bidang Maritim dan Kelautan Bungsu AM Sumawijaya. Kompartemen Yuda Erawansyah, Muhammad Mutawali Kuncoro, Bernaldi Jemat. Ketua Bidang Koperasi UMKM dan Kewirausahaan Teguh Ananta Wikrama. Kompartemen Ardanta Syahreza, Heri Kurniadi, Hendi Setiono, Irena Suroso Putra, Hasan Kurdi. Ketua Bidang Komunikasi, Telekomunikasi dan Informatika Bram King Abdul Aziz. Kompartemen Imam Rahmatullah, Heng Mahendra, Reza Widya Kusumo, Munawir Mukhtar, April Rinaldi. Ketua Bidang Keuangan Investasi Permodalan dan Perpajakan Suwandi Wiratno. Kompartemen Sigit Sembodo, Gusti Wirawa Susanto, Anggi Setia Ariningsih, Sidra Simbalu. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Muhammad Nuh. Kompartemen Dedi Novrianto, K. Arif Atmojo, Reza Ridwan,
Happy Jazuli Zulfikar Pane. Ketua Bidang SDM dan Ketenagakerjaan, Sanda Pangabean. Kompartemen, Rosi Iskandar, Oscar Rizaldi Sontigo, Nila Akbaria, Romi Francis. Ketua Bidang Maritim dan Kelembagaan, Pulau Marbun. Kompartemen, David Ginting, Hasan Fatoni, Sugiharto, Benyamin Sudarmadi, Muhammad Aliardo. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Joshua Puji Mulia Simanjuntak. Kompartemen, Iman Taufik, Mona Lisa, Anissa BR Motik, Muhammad F. Arifianto, Redemptus Rangga, Nela Yesa Heha Mahua. Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya, Reno Raymond Oktu. Kompartemen, Redita Alia Budi Rizanto, Safik Lontoh, Arman Rahardian, Amin Sabana, Edo Rinaldo. Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Vokasi, Adang Ada. Kompartemen, Dedi Kusna Utama, Safbrani, Irfan Aulia, M. Fahri Widanto, Afwan Wahab. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Rini Suparmono. Kompartemen, Alfa Ruslina, Nur Iriani, Jordi Mufti Prasetyo, Hani Hendriani, Jenny Oktavia. Ketua Bidang Industri Kesehatan, Abdi Pirsawan Aziz. Kompartemen, Basrizal Basir, Hani Pierce, Budi Prayogi, Isnaini Ceria. Ketua Bidang Energi Terbarukan dan Sumber Daya Mineral, Afda Rizal Amarsita. Kompartemen, Dwi Risna Tuti, Rina Fitri, Muhammad Ilham, Febi Tumiwa. Ketua Bidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyat, Novel Saleh Hilabi. Kompartemen, Bisanti Junior, Restu Mariat, Fat Syakib, Muhammad Fikri. Ketua Bidang Ekonomi Syariah, Iben Rifa. Kompartemen, Roni Hardinata, Ferrari, Ahmad Nailul Murad, Fatsi Azzani Hakim. Ketua Bidang Internasional, Moza Pramita. Kompartemen, Julita Viveriko, Analia Trisna, Reza Bayu, Haris Analek. Koordinator Wilayah, Korwil Indonesia Barat, meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, dan Lampung. Teddy Alfonso, anggota Ari Permana Harahap. Korwil Indonesia Tengah, meliputi Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalter, Jabar, DIY, Yogyakarta, Jateng, Jatim, Banten, dan DKI Jakarta. Ketua Wawan Hermawan, anggota Wirendra Cakrawardaya Kurniawan. Korwil Indonesia Timur meliputi Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT Bali, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Ito Bariumanto, anggota Aswin Tomo Andilulu. Badan yang terbentuk baru yaitu Badan Pemuda dan Olahraga, Badan Penelitian dan Pengembangan. Ketua Badan Pemuda dan Olahraga, Evan Setiawan. Ketua Badan Peneliti dan Pengembangan, Habibi Yukazain. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DPP HIPI menandatangani Ariful Yakin Hidayat Ketua Umum, Dendi Anggi Gumilang Sekretaris Jenderal. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian pembacaan pergantian antar waktu dan pengurus baru untuk pengurus DPP HIPI tahun 2023-2028. Untuk itu selanjutnya kami serahkan lagi untuk pelantikan pengurus baru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama-nama yang kami sebut, silakan maju ke depan dan mengambil tempat yang telah disediakan. Dian Ari Permana Harahap, Korwil Indonesia Barat.
Saya bacakan naskah pengukuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025, saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia secara resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia masa bakti 2023-2028. Saya percaya saudara-saudari yang baru saja dikukuhkan akan melaksanakan amanah ini dengan penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, serta menjaga integritas demi kemajuan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita. Saudara-saudari pengurus DPP HIPI, ikuti apa yang saya ucapkan. Ibu Hada, silakan mengambil tempat. Beliau biasa MC jadi. Oke, pengucapan janji. Dengan penuh tanggung jawab, saya berjanji. 1. Menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia dengan sebaik-baiknya. 2. Menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIPI. 3. Menjaga nama baik organisasi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, serta berintegritas. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan saudara-saudari sebagai Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan. Foto dulu, foto. Kita akan melakukan pengambilan foto. Silakan Ketum Erik untuk berada di tengah-tengah barisan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Aksa Mahmud, Dewan Kehormatan DPP HIPI. Podium, halo.
Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Di momen yang bahagia ini, kami juga ingin mengundang Bapak Erik Hidayat selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pribumi, salam cinta produk Indonesia. Yang saya hormati Menteri Perdagangan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ibu Mardiana, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan yang diwakili Ibu Asri, ya, Bu Asri. Bapak Brian dari Marta Tilar, terima kasih sudah hadir Pak. Dewan Kehormatan yang sama-sama kita hormati, mentor kita semua, Bapak Asah Mahmud, kita berikan tepuk tangan. Yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus DPP yang hadir, baik secara fisik dan DPD HIPI dari seluruh Indonesia yang hadir secara virtual melalui Zoom. Terima kasih untuk teman-teman daerah. Saya bisa katakan bahwa apalah artinya kita di pusat ini tanpa teman-teman daerah. Ya, kita adalah satu tubuh, satu semangat. Jadi kita berikan aplaus buat teman-teman daerah yang sekarang lagi ada di Zoom. Para panitia dan tim sekretariat yang telah menyiapkan ini, terima kasih banyak. Dan teman-teman semua yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul dalam suasana yang hangat, penuh kekeluargaan dan semangat kebangsaan dalam RDPL HIPI yang ketiga. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung sekali lagi kepada ke-32 orang pengurus baru yang hari ini telah dilantik dan diambil sumpahnya. Tugas dan amanah ini bukan hanya jabatan struktural, tapi tanggung jawab moral untuk kita bisa ikut menggerakkan roda ekonomi pribumi. Struktur pengurus yang juga tadi sudah disampaikan Pak Bram gak berubah. Hanya menambahkan badan-badan saja untuk tugas-tugas yang spesifik tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai Ketua Umum, saya ingin menekankan bahwa RDPL ini bukan hanya pertemuan formal. RDPL ini adalah jantung daripada organisasi. Pak Aksa izin lapor, biasanya RDPL seperti ini dulu-dulu ini hanya diikuti 15-20% saja Pak. Karena isinya hanya sebagai laporan. Tapi kita sedikit modifikasi. Ya. Kita mengundang juga ada kegiatan untuk mengundang stakeholder daripada HIPI, mengundang Dewan Kehormatan untuk sama-sama belajar. Sama-sama mencari inspirasi di dalam rapat mumpung kita sedang bertemu. Dan inti daripada kita berorganisasi adalah tentu berjejaring. Dan RDPL ini adalah forum yang resmi menurut ADRT yang mempertemukan seluruh pengurus. Tempat kita duduk bersama, tempat kita mendengar, menyampaikan, menyelaraskan, dan tentu membangun sinergi. Dan ini tentu diperluas dengan mengundang teman-teman dari stakeholder dan tamu-tamu undangan yang hari ini bisa hadir. Jadi kita perkuat jejaring kita karena organisasi ini bukan hanya struktur, tapi juga ekosistem. Dan ekosistem tidak akan kuat tanpa keterlibatan dan kolaborasi aktif dari semua elemen. Tanpa pertemuan seperti ini, teman-teman, kita nggak tahu nih, ya, karena kita nggak kenal.
Misalnya kita ambil contoh Mas Teguh Tatong misalnya, Ketua UKM kita. Sekarang posisi dia adalah Chief of Staff dan Staf Sus Kementerian Pariwisata. Silakan berdiri. Atau mungkin ada waksekjen kita namanya Temi Sumarlin, mana coba? Keluarga dapat. Dia ini muslimah preneur ya, juga agak seleb juga ya. Jadi teman-teman masih kenal nih. Terus mungkin ada yang belum kenal nih, namanya Pak Suwandi Wiratno. Mana Pak Suwandi? Tadi ada saya lihat. Gak ada ya? Oke. Ya, beliau ini Ketua Umum APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Dan mungkin teman-teman perlu mendengar paparan beliau, program-program beliau nanti yang akan disampaikan dalam rapat nanti. Atau di sebelah sana ada Bang Afda, silakan berdiri, ini Ketua Bidang SDM, sekaligus juga Ketua KEN, Kamar Entrepreneur Indonesia, dan juga Kolektor Brompton. Saya dengar punya 6 ya, mau tambah lagi 2 katanya. Ya. Atau yang baru mungkin, tadi saya lihat ada Mbak Irena, mana Mbak Irena tadi, duduk di mana? Oh, Mbak Irena, nah ini pemilik brand Coklatin, pemenang IMA UKM Awards 2024 dan sudah ekspor beliau ini. Dan tentu terima kasih yang ada di depan kita sama-sama ini, yang produknya ada di depan dari Mustika Ratu, telah join CEO dari Mustika Ratu, Pak Jody. Terima kasih untuk jadi wabendum nih. Jadi hadirin sekalian, RDPPL ini juga menjadi ajang evaluasi dan refleksi. Kita tidak hanya melihat ke belakang, tapi merancang langkah ke depan. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme PAW, pergantian antar waktu. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengurus yang telah menyelesaikan masa baktinya. Semoga semua kontribusinya menjadi amal jariah, dan kepada pengurus baru selamat datang. Mari bersinergi dan membuat dampak yang lebih besar. Kita hari ini mendapat kehormatan besar mendengar langsung pemikiran dan pengalaman dari sosok legendaris Bapak Aksa Mahmud yang kebetulan baru saja berulang tahun yang ke-80. Selamat ulang tahun Pak Aksa. Beliau bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga pembangun bangsa lewat jalur ekonomi daerah ke nasional. 18 ya. Visi, ketekunan, dan juga keberanian dalam membangun bisnis dari mulai dunia pendidikan, konstruksi, hingga sampai media adalah inspirasi yang nyata bagi kita semua. Mari kita sekali lagi sambut Pak Aksa dengan tepuk tangan. Setelah itu kita akan ikuti sesi Hippie Talks, sebuah platform untuk mendengar cerita sukses, tantangan, hingga solusi nyata dari para praktisi. Termasuk dari telah hadir Pak Brian dari Marta Tilar dan Kementerian Perdagangan. Kita ingin mendengar di saat ekonomi yang sedang lesu ini, dunia lagi nggak tentu arahnya, banyak PHK, dan kita ingin mendengar bagaimana kiat-kiat sukses perusahaan seperti Marta Tilar dalam menentukan arah kebijakan usahanya, dan tentunya kebijakan dari Kementerian Perdagangan untuk khususnya para UKM. Bapak Ibu, izinkan saya juga mengangkat isu-isu yang penting sebagai bahan refleksi dan untuk tindak lanjut kita bersama. Pertama, tarif perang dagang Indonesia Amerika Serikat sebesar 19%. Ini bukan isu biasa, ini akan berdampak langsung ke ekspor kita. Daya saing produk lokal dan bahkan potensi PHK. HIPI harus ambil sikap dan saya minta Ketua Bidang Informasi Mas Bram, Ketua Perdagangan Mbak Hana, Ketua Perindustrian Mas Herman Heru, segera siapkan mungkin analisa dan sikap resmi HIPI untuk ini. Kita juga minta masukan dari Kementerian Perdagangan terkait posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan dagang ini. Kedua, lemahnya daya beli masyarakat. Fenomena yang sekarang ini terjadi adalah fenomena rojali, rombongan jarang beli.
Ya termasuk kita-kita ini, suka janjian di mall nggak beli apa-apa ya kan. Ini real, bahkan beras pun sampai banyak dioplos. UKM kita sekarang terdampak hebat. Maka kita harus kuatkan gerakan belanja lokal. Pakailah produk lokal. Ya. Ketiga, gap proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan 5,2% hingga 7%. Optimis, tapi lembaga-lembaga internasional seperti IDB dan MRO juga lebih konservatif, bahkan di bawah 5%. Jadi kita sebagai pengusaha juga bingung nih, ya. Kelas menengah juga menurun, dan bahkan justru semakin berat. Pajak naik, daya beli juga stagnan. Tapi kami percaya bahwa selama kita kompak dan gotong royong, kita akan temukan celah peluang di semua tantangan. Keempat, lemahnya daya saing kita. Dari kualitas SDM yang rendah, infrastruktur yang belum merata, tingginya regulasi dan birokrasi, rendahnya produktivitas, rendahnya investasi di R&D dan inovasi, serta masalah yang klasik dan long term project seperti korupsi dan kepastian hukum. Ini teman-teman masalah yang akan selalu ada dan muncul, dan sudah sewajarnya kita sebagai organisasi yang besar ini. Dan buat teman-teman baru, ini HIPI ini bukan anak kemarin sore. Kita tahun depan akan berumur 50 tahun. Jadi ini sudah dibentuk dari 50 tahun yang lalu, dan inilah yang harus kita bahas. Kita lebih banyak bermain di grassroots di daerah-daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kutipan bagus dari Haji Umar Said Cokroaminoto, Bapak Penggerak Bangsa. Setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-sepintar siasat. Inilah bekal utama kita sebagai pengusaha pribumi. Kita perlu pintar, kita harus punya iman, dan kita harus berani bersiasat demi keberhasilan. Mari kita jadikan RDPL ini sebagai bukan hanya forum rapat, tapi momentum yang strategis untuk menyatukan gerakan ekonomi pribumi yang solid, tangguh, dan berdaya saing. Dan seperti biasa, saya selalu ingatkan, Bu Mardiana, kita selalu ingatkan ke teman-teman baik di pusat maupun daerah selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, produk lokal. Dari mulai sepatu, jam tangan, tas, sampai dengan pakaian mungkin yang digunakan. Jadi kalau bukan kita yang support, mau siapa lagi? Ya, lalu mau kapan lagi kalau kita nggak sekarang kita bergerak? Jadi saya usul Pak Sekjen, Pak Bendum kalau hadir, Ketua OKK, mungkin next di RDPL berikutnya yang menggunakan 100% produk lokal, coba kita siapkan amplop ini buat teman-teman. Siapa tahu termotivasi ya Kak. Izin saya tutup lewat pantun. Pergi ke pasar, membeli keris. Keris lokal buatan pengrajin bangsa. Mari bersatu teguhkan bisnis demi Indonesia yang berjaya. Satu lagi ya. Merah putih berkibar di langit biru. Tanda semangat tak pernah padam. HIPI bersatu, kuat selalu. Bersama kita bangkit dan menang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa oleh Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengar sambutan oleh Dewan Kehormatan DPP HIPI, Bapak Aksa Mahmud. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Ketua Umum telah berbicara panjang lebar tentang pengusaha pribumi dan hari ini HIPI. Saya tahu persis ini bersama-sama ayahnya sebenarnya. Ayahnya lebih tua dari 1 tahun dari saya. Tapi sebenarnya tidak biasa saya mengumumkan saya punya umur. Tapi tadi Ketua Umum BPP HIPI sudah menyampaikan sehingga ya udah. Alhamdulillah kita harus panjatkan puji syukur sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Bahwa situasi ekonomi kita memang khususnya kita sebagai pengusaha pribumi tentu dalam keadaan posisi transisi. Tapi sebenarnya sebagai pengusaha pribumi dengan presiden kita sekarang ini itu jelas keberpihakannya. Ya, oleh karena itu saya melihatnya teman-teman pengusaha pribumi kalau mau menangkap peluang, ini banyak peluang yang diciptakan oleh presiden kita ini Prabowo. Yang pertama yaitu makanan bergizi. Seharusnya teman-teman dari pengusaha HIPI ini harus mesti tangkap itu. Itu peluang bagus itu, makanan bergizi. Saya karena kita juga di kelompok kita ini di Bosowa diminta untuk ikut. Saya sudah bilang sama Jenderal Dadang, sebenarnya sebaiknya ini diserahkan kepada pengusaha pribumi. Pengusaha menengah ke bawah. Ini porsi bagus dan saya tahu profitnya lumayan lah. Oleh karena itu ini saya harapkan ini ditangkap oleh teman-teman dari HIPI ini. Ini penting. Ini bagus profitnya ini. Per satu kepala itu minimal 2.000 orang, 2.000. Nah kalau 3.500 ya bolehlah. Sebagai pengusaha pemula seharusnya ditangkap. Yang menjadi persoalan bahwa didorong pengusaha kecil ini untuk menangani ini, tapi modal. Mestinya pemerintah berpihak memberi kebijakan bahwa perbankan harus memberi kredit kepada mereka, kan tidak banyak, mungkin cuma 150 miliar sudah bisa jalan dengan 3.000 kanan. Jadi kalau ini dikasih dengan bunga murah, jangan lupa. Kalau tidak dikasih bunga murah, seperti apa yang dilakukan Cina, semua industri kecil adalah bunganya murah. Oleh karena itu seharusnya seperti itu. Itu satu. Menurut saya kalau bisa HIPI ini tangkap ini. Ini masih banyak. Saya bilang sama Jenderal Dadang, ini sebenarnya bukan porsi kita ini. Tapi karena Bapak minta ya harus ikut berpartisipasi kepada negara. Oleh karena itu saya harapkan HIPI ini coba dilakukan pendekatan bagaimana kita bisa menangkap ini seluruh daerah. Masih banyak. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kebijakan presiden kita ini untuk membangun pribumi ini sebenarnya luar biasa. Dibanding 10 tahun yang lalu tidak ada apa-apa kita. Pribumi memang 10 tahun yang lalu kita tenggelam. Tetapi dengan Presiden Prabowo ini cukup membantu untuk hidupnya pribumi. Itu saya melihat adanya koperasi Merah Putih. Mestinya para pengusaha pribumi HIPI ini bikin ini koperasi. Ini koperasi peluang. Oleh karena itu kemungkinannya pemerintah nanti akan membuat kebijakan
agar banyak proyek-proyek anggaran pemerintah yang akan ditangkap oleh Koperasi Merah Putih ini. Prabowo ingin membangun 80.000 koperasi. Kita terpaksa ikut juga karena ya pemerintah meminta, ya kita harus ikut membangun koperasi pegawai. Nah, ini saya harapkan ada dua sektor ini sangat mempunyai peluang pada HIPI, yaitu makanan bergizi dengan Koperasi Merah Putih ini. Ini peluang untuk para pengusaha pribumi. Oleh karena itu saya harapkan bahwa koperasi ini kan ide Bung Hatta, sehingga Pak Bung Hatta itu disebut Bapak Koperasi. Dan saya kira ini penting. Kalau kita pandai menangkap ini kesempatan peluang daripada koperasi ini, saya kira teman-teman daripada HIPI ini akan terjadi perubahan. Dan di situ nanti akan melahirkan dari makanan bergizi akan lahir pengusaha menengah dari HIPI dan kemudian akan menjadi pengusaha lebih besar lagi. Dan kedua, Koperasi Merah Putih. Ini juga kalau dikelola dengan baik, bikin beberapa koperasi sehingga ini bisa, karena pemerintah pasti akan ada kebijakan untuk melakukan mengenai porsi daripada koperasi ini, Merah Putih ini. Kemungkinannya beras nanti akan diserahkan ke koperasi. Daripada minyak goreng nanti kemungkinan dikasih. Karena ini adalah peluang bagi pengusaha-pengusaha pribumi. Oleh karena itu saya harapkan dari saudara-saudara, saya sebenarnya ini sudah tidak untuk berbicara mengenai dunia bisnis hari ini. Tapi karena Ketua HIPI ini datang meminta saya berbicara, saya biasanya kalau sudah umuran tidak relevan lagi. Karena umur itu biasa berbicara masa lalu. Nah, yang dibutuhkan generasi muda sekarang yang akan datang. Itu yang dibutuhkan. Bahwa untuk ke depan apa yang kita harus bikin. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir apa yang harus dilakukan sebelum orang lain pikir. Nah, itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya memang melewati beberapa perjalanan dari Bapak Presiden yang saya belum merasakan dunia bisnis waktu zamannya Bung Karno. Tapi zamannya Pak Harto itu yang membuat. Waktu zaman Pak Harto, yang membuat kita ini jadi adalah zamannya Pak Harto. Ada istilahnya proyek impres, ada pengusaha kecil, nah itulah melahirkan. Dan itulah semua pemikiran-pemikiran itu. Jadi jangan maju saja. Setiap kebijakan pemerintah, amati dan apa yang kau harus lakukan. Nah, karena pada akhirnya bahwa apa yang dilakukan pemerintah, kalau kita terlibat di situ, insya Allah kita akan berhasil. Oleh karena itu, saudara-saudara, bahwa saya selalu mengatakan ini kebijakan Pak Prabowo ini mengenai koperasi 80.000 diharapkan untuk dibangun di setiap desa. Dan kita bisa bersaing. Jadi tidak apa-apa 80.000, tapi kalau yang penting kita lolos menjadi pengusaha menengah dan seterusnya. Karena koperasi ini adalah pendidikan belajar berbisnis. Itu adalah tempat belajar untuk pengusaha. Itulah koperasi. Kemudian ini sebenarnya saya lihat peluang luar biasa. Itu adalah makan bergizi. Kita ini diminta untuk ikut mengenai makanan bergizi. Namun saya sudah bilang bahwa ini bukan porsi kita, ini porsinya teman-teman pengusaha menengah ke bawah. Mestinya para ibu-ibu, catering dan sebagainya ini dikasih. Cuma masalahnya adalah modal. Oleh karena itu sebenarnya kekurangannya ini makanan bergizi mestinya didorong pengusaha kecil, kemudian dibantu dengan modal.
dan pasti mampu. Kita ini terpaksa harus ikut karena pemerintah mempunyai kebijakan, kita harus mendukung mengenai makanan bergizi. Dan setelah coba saya evaluasi, ini sebenarnya bisnis bagus. Apalagi kalau HIPI ini yang tangani, saya kira bagus. Untungnya lumayan. Per satu piring adalah 2.000 per satu. Bayangkan kalau 3.500. Per satu pakai itu sekitar 3.000-3.500. Nah, untungnya 2.000 itu belum termasuk mengenai keuntungan materialnya. Kalau bisa menghemat dengan beras, sayur, dan ikan dan sebagainya. Saya kira itu bisa mencapai 3.000 untungnya. Nah, itu yang saya harapkan agar makanan bergizi ini ditangkap oleh HIPI. Coba kalau memang perlu, coba Pak Sekjen, kita coba ketemu Jenderal Dadang sebagai penanggung jawabnya, supaya dibagi porsi ini kepada teman-teman HIPI. Ini peluang ini kalau menurut saya. Dan ini panjang loh. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua yang saya lihat ini adalah koperasi. Ini penting juga dan seterusnya. Kemudian tentu sesudah itu kita berbicara ke depan. Jadi memang saya harapkan HIPI ini sebagai motor penggerak ekonomi kita dari bawah sampai ke lapisan atas. Karena terus terang 10 tahun terakhir ini kita pengusaha pribumi cuma ditebang tanpa ada pertumbuhan. Jadi pengusaha pribumi berkurang. Kalau dulu umpama 50, sekarang mungkin tinggal 10, tinggal dihitung jari selama 10 tahun terakhir. Karena kita diberi untuk bertaruh dengan pengusaha para konglomerat yang memang tingkat permainannya sudah global. Nah, tentu kita pengusaha pribumi bagaimanapun tetap mengarungi dengan baru mencari pengalaman. Oleh karena itu saya harapkan seperti tadi kita dengar ada Mustika Ratu, ada pengusaha-pengusaha teman-teman yang lain. Saya kira ini perlu. Coba kita duduk dengan baik apa yang harus dilakukan dan pendekatan kepada pemerintah. Jadi umpama menyangkut masalah makanan bergizi, coba pendekatan penanggung jawabnya makanan bergizi. Kemudian koperasi merah putih. Coba kita melakukan pendekatan supaya teman-teman HIPI ini bisa hidup, bisa bertambah dan hidup dan berkembang. Dan insya Allah kita akan melahirkan pengusaha-pengusaha pribumi yang kuat. Asal betul-betul akan menekuni bidang itu. Saya kira itu saudara-saudara, karena saya sebenarnya di dunianya saya tidak di sini. Kita ini sekarang ini ya masuk di sektor pertambangan, industri semen, bahkan terakhir ini kita bangun pabrik senjata. Karena mungkin mau perang, ini sekarang ini ramai perang, jadi ya melaku nanti ini pabrik senjata ini. Jadi itulah yang saya harapkan. Teman-teman itu coba baca ini. Ekonomi itu pasti, jangan usah kita mengeluh. Pokoknya biarlah situasi apapun tetap kita jalan. Pengusaha itu tidak usah mengeluh. Mengeluh berarti sudah mengalah, sudah kalah. Jadi jangan, pengusaha itu tidak boleh mengeluh. Pokoknya silakan, situasi mau apapun tetap pasti ada hidup. Dalam keadaan perang pun ada orang bisa memanfaatkan perang itu untuk memperoleh keuntungan. Nah, oleh karena itu saya harapkan saudara para pengusaha pribumi ini betul-betul mari kita coba duduk merenung bagaimana caranya mengangkat ini. Karena kalau pengusaha pribumi tidak diangkat, ekonomi Indonesia akan lemah.
Jangan mimpi akan naik pertumbuhan seperti yang dicita-citakan kalau tidak dibangun pengusaha pribumi. Oleh karena itu masyarakat kita ini harus dibangkitkan. Saya itulah saudara-saudara, saya harapkan ke depan yang di daerah, kalau ke depan ini potensi itu pertambangan bagus. Jadi pasti semua sektor pertambangan akan menjadi baik. Tapi kalau HIPI, ya, himpunan pengusaha pribumi ini sebenarnya tambang itu bisa dikelola di daerah masing-masing, mempunyai prospek yang besar. Dan itulah saudara-saudara sekalian, saya juga bicara seperti dibilang, ya kita ini saya juga mulai seperti dulu ini. Ya. Jadi 52 tahun, jadi masih lebih tua perusahaan saya daripada HIPI ini. HIPI baru mau 50 tahun, Bosowa sudah 52 tahun. 52 tahun Bosowa, saya sudah umur 80 tahun. Tidak apa-apa karena ketua HIPI sudah umumkan umur saya sudahlah 80 tahun. Dan itulah saya harapkan seluruh keluarga besar himpunan pengusaha pribumi ini dari dulu kita bangun ini untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita. Saya kira itulah, nah apalagi ada mewakili Pak Menteri Perdagangan dan sebagainya. Nah mudah-mudahan bahwa pertemuan kita hari ini membawa manfaat, dan saya harapkan coba membuat areal lokasi, karena setiap wilayah itu berbeda. Kalau areal itu wilayah pertambangan, coba HIPI kita coba bagaimana mendorong untuk masuk di pertambangan di situ. Kalau daerah itu pertanian, itu langsung pertanian. Saya terus terang sekarang ini sebagai karena sudah umur, tidak lagi diberi kewenangan oleh CEO-nya Bosowa untuk jadi ya saya jadi petani kembali. Ya kalau petani tidak ada batasnya. Jadi saya kira prospek semua Pak. Prospek. Masalah beras, menanam padi luar biasa. Menanam durian luar biasa. Saya bikin kebun durian sekarang, saya bikin sawah untuk padi. Dan itu luar biasa profitnya. Luar biasa. Baru kita berantai dagang beras itu luar biasa juga. Coba harga pemerintah 6.500 gabah, ongkos giling cuma 500, nah berarti 7.000, dijual 12.000, taruhlah ada pengurangnya apa dan sebagainya, masih luar biasa profitnya itu. Oleh karena itu saudara-saudara HIPI di daerah coba pikirkan mengenai dagang beras, penggilingan. Oleh karena itu ini yang kita ini masuk begini. Daripada konglomerat semua itu coba lihat kemari. Yang bikin masalah kan konglomerat itu. Siapa yang bisa menyangka bahwa beras pun masuk konglomerat. Nah oleh karena itu teman-teman dari HIPI supaya tangkap ini prospek ini. Saya sebenarnya ingin mari lebih kita lakukan pertemuan lebih kecil. Tapi per wilayah, supaya kita bisa bahas. Kalau itu daerah pertanian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, Palembang, Lampung, itu daerah pertanian. Apa yang harus dilakukan di situ teman-teman HIPI? Jauh, enggak usah, bukan zamannya lagi bahwa kita harus berdasi, tidak. Kita perlu turun ke lapangan, dan itu profit lebih aman. Saya kira itulah, dan saya yakin kalau petani tidak akan dipanggil KPK. Aman. Aman. Bisnis pertanian, bisnisnya aman. Jadi saya kira inilah saudara-saudara, karena khusus ketua minta saya untuk berbicara. Tapi saya pikir yang saya mau dorong ini teman-teman HIPI di daerah. Coba kita pikirkan. Coba bikin peta. Di setiap provinsi apa potensinya di situ. Baru kita coba galakkan kita punya teman-teman di situ untuk supaya dia memegang
kendali ekonomi di situ. Kalau pertanian beras, ya kita dorong menjadi petani beras. Saya kira itulah saudara-saudara sekalian, dan saya terus terang bahwa sebenarnya karena diminta untuk berbicara di sini, alhamdulillah sebenarnya hanya karena HIPI saya mau bicara. Tapi sebenarnya kalau yang lain mungkin saya sudah hindari untuk berbicara masalah ini. Saya lebih baik turun ke lapangan. Saya terus terang sekarang apa yang saya bikin? Saya bikin kebun durian di Sukabumi. Saya bikin kebun durian di Makassar. Saya bikin beras, padi di Sulawesi Tenggara. Banyak, tapi hanya masuk ke bawah. Tidak lagi kalau dulu saya sudah dagang, punya pabrik semen, punya pembangkit listrik, punya gas LPG, tapi itu sudah urusan manajemen. Sekarang urusan orang tua kembali bertani. Itu. Semua apa yang saya sudah bangun itu sudah diserahkan ke manajemen Bosowa. Sekarang saya kembali memulai lagi, yaitu membuat sawah. Nah itu, bikin perkebunan. Masa Malaysia bisa ekspor durian, kita tidak. Nah kita lebih luas. Coba devisanya Malaysia, Thailand, sekarang sebentar ini, nanti Vietnam akan masuk ekspor durian besar-besaran. Sekarang ini tahu durian bayangin, kalau ada tamu saya Cina, bukan mau makan dulu, minta durian dulu. Coba, karena orang Cina suka durian. Nah itu penduduk. Salah satu menurut Malaysia sama Vietnam, Thailand, dia gagal mengajak makan durian adalah orang India dan orang Arab. Tapi kalau orang Cina dengan daerah Jepang, Korea ini sudah suka. Jadi itulah prospek bisnis. Bahwa pertanian itu saya teman-teman HIPI agar coba dorong. Karena tidak ada ruginya. Tanahnya naik, produksi harganya akan naik. Saya kira inilah saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudara karena mengingat orang tua untuk berbicara di depan. Sebenarnya mungkin tidak relevan menurut pemikiran saya, pemikiran anak muda sekarang ini dengan pemikiran yang saya lakukan. Karena ini kayak konvensional, kembali bersawah, kembali. Tapi luar biasa, profitnya itu sawah luar biasa. Nah, jadi profitnya durian bagus. Jadi cobalah teman-teman HIPI di saya terus terang 10 tahun selama Jokowi saya tidak kerja proyek pemerintah. Selama Presiden Jokowi saya larang seluruh grup Bosowa kerja proyek pemerintah. Tidak ada proyek pemerintah. Karena daripada berhubungan KPK, lebih baik jangan kerja proyek pemerintah. Kita proyek sendiri saja. Kita menciptakan proyek. Oleh karena itulah saya harapkan saudara-saudara, mari berusaha menggali kekayaan negeri kita ini tanpa bergantung kepada proyek dana pemerintah. Bagus kalau ada proyek pemerintah, tetapi kan saya terus terang ya udah, kalau salah pengelolaannya bisa kita jadi pembesuk. Oleh karena itu lebih baik kerja pertanian dan sebagainya. Itu yang didorong pemerintah sekarang. Dan Pak Prabowo itu, saya dua prospek ini luar biasa untuk pribumi. Saya kira inilah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi supaya HIPI ini ke depan bisa bangkit dan memegang peranan pertumbuhan ekonomi nasional kita sebagai warga negara 100% pribumi. Saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Penasehat. Kami memohon kesediaannya untuk tetap berada di tengah. Kami mengundang Ketua Umum DPP HIPI serta Bapak Brian untuk memberikan plakat
dapat terus membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Mardiana selaku Kepala BPSDM Republik Indonesia yang akan sekaligus membuka acara Hippie Talk. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Aksa Mahmud, sekaligus izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak. Umur hanyalah suatu angka Pak, tapi sebenarnya kontribusi Bapak dan pemikiran Bapak sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kita di Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Bapak Erik Hidayat, Sekjen Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Bapak Denji Gumilang, dan tentu saja segenap pengurus dan anggota HIPI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Perdagangan yang seyogyanya akan hadir namun mendadak harus menjalankan tugas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan saya sebagai selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan untuk mewakili beliau dalam acara yang sangat membanggakan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan dalam kepemimpinan Bapak Budi Santoso mempunyai 3 program yang besar, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan market akses luar negeri, serta UMKM bisa ekspor. Tentu saja pengamanan perdagangan dalam negeri ini adalah kita melakukan penguatan dari serangan-serangan produk-produk impor. Sehingga kalau kita melihat ke depan bahwa analisis kita nanti penduduk Indonesia bisa mencapai 280 juta jiwa. Tentu saja ini adalah pasar yang cukup besar. Jadi mengapa kita harus melakukan penguatan pasar dalam negeri dari serangan produk-produk luar negeri? Karena ini pasar cukup besar sehingga apabila pengusaha kita, terutama pengusaha pribumi bisa memanfaatkan pasar yang besar ini, tentu saja produk-produk itu akan mati dengan sendirinya sehingga juga susah akan menembus pasar kita. Nah itulah pentingnya kita sebagai pelaku usaha di Indonesia mendominasi pasar dalam negeri. Sebagai contoh kita bisa lihat sendiri saat ini sudah tumbuh dan berkembang cukup pesat gerai-gerai kopi di Indonesia, baik itu sudah sampai mencapai pelosok-pelosok daerah. Nah, dengan sendirinya produk asing akan tergerus karena konsumen kita sudah pasti memilih produk-produk kita sendiri. Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang akan memperkuat produk kita? Dengan begitu mereka akan mati sendiri. Jadi tidak perlu khawatir bahwa dunia tidak baik-baik saja atau dalam kondisi gelap. Kita Indonesia gelap tidak apa-apa, tapi pengusaha, khususnya pengusaha pribumi menjadi cahaya yang menerangi dan membuat Indonesia tidak gelap lagi. Ya. Dan yang kedua, program Kementerian Perdagangan adalah perluasan akses pasar, di mana kami Kementerian Perdagangan melalui Dijen Perundingan Perdagangan Internasional melakukan berbagai perundingan-perundingan untuk membuka pasar kita, yaitu dengan melalui perjanjian bilateral, baik itu dengan negara-negara di Asia maupun di wilayah-wilayah lain.
Seperti contoh, salah satunya adalah Indonesia Australia CEPA, dan tentu saja yang di waktu dekat akan ditandatangani adalah Indonesia EU CEPA. Yang ini tentu saja ditunggu-tunggu walaupun prosesnya cukup lama. Kebetulan saya waktu itu juga ikut pada saat perundingan pertama di tahun 2013, bahkan sampai sekarang belum ditandatanganin. Ya. Kemudian yang ketiga, program Kementerian Perdagangan adalah UMKM bisa ekspor. Dalam hal ini bisa di sini adalah berani inovasi dan siap adaptasi. Tentu saja harapan kami HIPI kedepannya bisa menjadi himpunan yang inklusif dan kolaboratif serta penuh inovatif dan futuristik. Demikian mungkin kita sebagai di dalam Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan berbagai program dalam rangka mendorong UMKM ini. Salah satunya adalah business matching yang dilakukan oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional. Ini dilakukan tiap bulan dan di sana dipertemukan atau difasilitasi oleh perwakilan Kementerian Perdagangan yang ada di luar negeri. Kami mempunyai perwakilan ada di 33 negara. Dan itu baik itu Atase Perdagangan maupun Indonesian Trade Promotion Center. Di samping itu di bawah BPSDMP, di bawah Badan Pengembangan SDM Perdagangan ini kami mempunyai pusat pelatihan ekspor yang berada di Grogol yang memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan, termasuk di dalamnya adalah Export Coaching Program, di mana ini memberikan pelatihan dan pendampingan untuk UMKM yang memulai ekspor. Dan kemudian di program terakhir ini berjalan selama 6 bulan dan itu gratis. Silakan nanti mungkin bisa menghubungi Kepala Pusat Pengembangan, Pusat Pelatihan Ekspor Barang dan Jasa di Grogol. Bapak Ibu sekalian, di samping itu Kementerian Perdagangan juga mendorong minimal karyawannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Dalam hal ini Kamis menggunakan produk lokal atau biasa disebut gaspol. Nah, kami sudah melakukan itu baik dari ujung rambut sampai ujung kaki kita menggunakan produk lokal. Tentu saja kita harus berbangga dengan produk-produk kita. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mengangkat produk-produk kita. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena ada acara yang lebih penting tentunya. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik dan ucapan terima kasih kepada pengurus yang telah berakhir masa jabatannya. Mudah-mudahan pengurus yang baru bisa membawa HIPI makin berjaya ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu membuka kegiatan. Dilanjutkan membuka kegiatan HIPI Talk. Iya. Ternyata saya harus membuka ya. Iya Ibu. Demikian dengan ucapan bismillah maka rapat Dewan Pengurus lengkap dan HIPI Talk saya nyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum. Selamat mengadakan rapat. Semoga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan produktif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, kami mohon kesediaan Ibu untuk berada di tengah-tengah. Kami mengundang Sekjen DPP HIPI Bapak Dendi Gumilang dan Ibu Soraya selaku Sekretaris Panitia untuk memberikan plakat penghargaan.
Setelah kita menyaksikan pemaparan dari Bank Syariah Indonesia oleh Ibu Hasriyanti Zainuddin, Tim Leader Gold and Pawning Business Group. Kepada Ibu Hasriyanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang kami hormati Bapak Erik Hidayat, Ketua Umum DPP HIPI, kemudian Bapak Sekjen DPP HIPI, Bapak Dendi Gumilang, yang kami hormati Bapak Laja Lapian, Bendahara DPP HIPI, dan Tomatuaku Bapak Aksa Mahmud selaku Dewan Kehormatan HIPI. Tentu senang sekali saya hari ini dapat berkumpul di sini, Pak. Alhamdulillah atas undangan dari Bapak Ibu pengusaha yang hadir di sini. Saya juga senang sekali karena sudah 2 kali kegiatan. Pertama di Ikatan Wanita Pengusaha, saya bertemu dengan satu kampung saya, Pak. Dan alhamdulillah hari ini juga saya sudah bertemu dengan Bu Anggra ini tadi. Alhamdulillah kalau ketemu satu kampung seperti satu keluarga ya Pak ya, dari Sulawesi. Ya izinkan saya hari ini insya Allah akan sedikit menyampaikan terkait dengan produk yang ada di BSI. Nah mungkin kalau saya sedikit menginformasikan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kami punya produk investasi. Namun kalau saya ngobrol di tengah-tengah Bapak Ibu pengusaha, rasa-rasanya seperti menggarami lautan Pak. Karena rasa-rasanya aduh saya justru yang banyak belajar dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Namun izinkan mungkin tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak aruf ya Pak. Saya Yanti dari Gold Investment dari kantor pusat. Alhamdulillah kami juga satu paket hadir di sini dari kantor pusat BSI. Kemudian ada juga Ibu Gita dari area manajer kami. Kemudian dari cabang juga Pak hadir di sini insya Allah nantinya akan tentu saja membantu Bapak Ibu sekalian jika ada yang perlu sesuai dengan kebutuhannya tentu saja. Nah izinkan mungkin boleh dibantu slide-nya. Saat ini Bank Syariah Indonesia alhamdulillah telah diresmikan sebagai Bank Bulion atau Bank Emas, di mana sebagai lembaga keuangan perbankan yang tentu saja secara ekosistem syariah boleh memperjualbelikan atau memperdagangkan emas. Yang walaupun hari ini secara ekosistem kami sudah memiliki produk yang namanya cicilan emas maupun gadai ya Bapak Ibu sekalian. Nah next, tapi kalau bicara investasi saya rasa Bapak Ibu sudah punya seluruh produk di perbankan ya, mulai dari tabungan, deposito bahkan sampai dengan saham. Gitu. Bedanya yang di syariah ini Pak, kita punya seluruh produknya itu dalam bentuk akad syariah. Jadi tentu saja punya Dewan Syariah Nasional seperti di HIPI ya, tadi saya dengar juga ada Dewan Syariahnya. Kemudian seluruh produk yang kami keluarkan itu tentunya lewat MUI. Nah salah satunya, next, saat ini yang lagi hype adalah emas Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau kita lihat tentu saja ibu-ibu nih nggak mungkin nggak suka emas ya Bu, pasti udah punya emas gitu. Tapi alhamdulillah di bulan April kemarin luar biasa nih animonya. Saat ini kami punya 2 supplier di Antam dan Harta Dinata. Kalau ingat di bulan April kemarin Pak harga emas sekitar 2 juta per gram. Justru menyentuh di level tertinggi, tapi masyarakat kita itu animonya justru kenceng banget tuh sampai antri di Antam, bahkan ada yang beli nomor antrian tuh Pak. Sampai di sana pun udah beli nomor antrian, ternyata barangnya nggak ada gitu. Nah kami punya peluang saat ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa harus ngantri, kami punya produknya. Tentunya dengan cara mencicil Pak, jadi nggak perlu harus beli nih. Kenapa? Karena edukasinya adalah kalau kita beli, tentunya gramasinya mungkin kalau pengusaha sih saya rasa itu sudah gramasi yang gede-gede banget ya Pak ya.
udah nggak perlu ditanyakan lagi nih. Tapi kita perlu alokasi juga buat kebutuhan yang lain. Misalnya kebutuhan 60% kehidupan kita, living cost setiap bulannya pastinya udah habis gitu ya. Gimana caranya harus investasi? Nah, di BSI saat ini punya 2 supplier yang sudah saya sampaikan di awal. Mungkin next. Kenapa sih harus emas gitu ya? Saya bicara data nih Bapak Ibu sekalian. Kalau di tahun 2010 kemarin, 5 tahun yang lalu, harga emas sekitar 771. Ada yang beli emas pada saat itu, ibu-ibu? Ada ya? Nah, tentunya ibu-ibu nih paling suka ngoleksi perhiasan atau mungkin dapat hadiah ulang tahun dari suami gitu ya, dalam bentuk perhiasan ataupun logam mulia. Harga emas pada saat itu hanya 771. Sekarang setelah 5 tahun, harga emas sudah 1.900.000. Luar biasa kenaikannya. Next, kita lihat datanya nih. Saya ambil data dari Gold Source, kemudian dari Antam. Kalau kita lihat pergerakannya Bapak Ibu sekalian, apakah benar investasi emas inilah adalah investasi yang menguntungkan atau enggak? Jangan-jangan memang punya resiko juga. Dan saya yakin investasi emas ini memang punya resiko, tapi kalau disimpan dalam jangka pendek, gitu ya. Tapi kalau kita simpan dalam jangka panjang, itu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat angkanya bisa sampai 22,93%. Tapi kalau kita lihat datanya, gold price, beli hari ini terus kemudian besok mau jual, harganya udah turun, itu kita nggak saranin, gitu ya. Karena memang ini adalah investasi jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga alokasinya mungkin untuk kebutuhan pendidikan anak, atau mungkin juga untuk biaya ibadah haji, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat dari datanya ya Bapak Ibu sekalian, saya ini Mbak Yanti ngomongnya 5 tahun yang lalu. Kalau kita lihat 10 tahun pun justru semakin lama kita simpan, maka nilai emas ini juga akan bertambah. Jadi dia nggak beranak pinak. Beda kalau misalnya kita deposito, saham, ada capital gain, ataupun mungkin ada pendapatan yang kita terima ya pada saat kita cairin. Kalau emas, dia akan mempertahankan nilainya karena tidak terkena dengan inflasi. Gitu ya ibu-ibu sekalian. Nah, menariknya adalah kita lihat angkanya hari ini. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau di 75 gram nih, harganya itu di 139 juta ya. Kalau kita beli hari ini harganya 139 juta, tapi Antam sudah tutup. Bapak Ibu boleh buka websitenya, harganya keluar tapi udah nggak bisa pesen. Gitu ya. Di kami karena sudah PKS, maka Antam maupun Harta Dinata Abadi sudah sudah meyakinkan atau sudah mempersiapkan bahwa emasnya harus ada nih, harus ready gitu. Contoh misalnya, kalau dalam bentuk cicilan itu lebih murah. Kenapa? Kalau bapak-bapak ngopinya setiap hari berapa Pak? 3 kali sehari mungkin. Kalau di Starbucks berapa ya? Mungkin 75.000 dikali 3 dalam sehari ya luar biasa tuh, bisa jutaan tuh sebulan. Kalau kita sisihkan Bapak Ibu sekalian, 75 gram hanya sekitar 2.900.000 tuh selama 5 tahun. Tapi keuntungannya adalah kita bisa ngunci harga hari ini. Karena harga emas itu bergerak setiap hari, gitu ya. Harga emas bergerak setiap hari, bisa naik dan turun, tapi angsurannya ini tetap. Jadi boleh dibilang ini bukan angsuran sih sebenarnya, disiplin menabung setiap bulannya, gitu ya. Jadi udah ngunci harga 139 juta, 5 tahun ke depan bisa jadi harganya udah nggak sama lagi tuh. Bisa jadi udah 3 juta kalau kita lihat prediksi dari ekonom, di sekitar 3.700, bahkan ada ekonom yang mengatakan bisa sampai di 4.000 dan 6.000 per troy ounce gitu ya untuk emas dunianya. Nah ini mungkin 5 gramnya Pak, kalau kita lihat mungkin buat dana pendidikan anak ya, kalau bapak-bapak rasanya nggak perlu nyicil Mbak Yanti, saya udah punya buat simpanan pendidikan anak saya atau mungkin untuk nanti sekolah ke luar negeri gitu ya, atau mungkin untuk ibadah haji. Namun memang Bapak Ibu sekalian, untuk kita investasinya itu tidak harus dengan yang besar, tapi mulai dari
sejak dini dengan nominal yang kecil pun itu udah bisa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya karyawan, punya pegawai gitu, ini bisa disarankan untuk tidak hanya kita mengedukasi pegawai kita untuk punya dana setelah nanti pensiun, tapi bisa jadi ini juga mengalokasikan pada saat nanti setelah tidak bekerja lagi gitu ya, menjadi salah satu aset yang nantinya akan menjadi passive income. Demikian dari saya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu insya Allah jika ada pertanyaan kami siap standby untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, baik secara offline maupun online. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hasriyati, tim leader Gold and Pawning Business Group. Selanjutnya kami meminta kesediaan Ibu untuk berada di tengah-tengah. Kami undang Bendahara Umum DPP HIPI Bapak Laja Lapian untuk memberikan penghargaan. Terima kasih. Izin dokumentasi.